bisa katakan dengan kata-kata kami sendiri betapa baiknya Engkau Bapa. Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu, supaya kami tetap boleh bangkit di dalam Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpuji nama. Haleluya, haleluya. Sekali lagi lagu ini, haleluya. Ku tetap cinta, amin. Terima kasih Bapa, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, amin. Walau badainya kau menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, tidak ada yang dapat memisahkan. Ku tetap setia, jadilah ini, jadilah iman kami ini, amin. Ku tetap setia, walau kau pandang tak benar. Ku tetap setia, ku tetap setia. Terlalu banyak kasih-Mu Bapa, terlalu banyak. Yang Tuhan telah beri, dan tak mungkin, tidak mungkin kami balas Bapa. Betapa banyak, haleluya. Apa yang satu kerinduan di hadapan Bapa, kami ingin mempersembahkan yang terbaik. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap, biar ku tetap cinta, biar ku tetap, sekali lagi, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji kemuliaan Bapa. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Bapa, kami mau belajar firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Bapa boleh membangun, menguatkan, menghibur kami Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Terangi hati pikiran kami Bapa. Urapi kami semua Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar nanti boleh Bapa menjadi kekuatan dalam hidup kami, terang bagi kami dan pelita bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu, yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, selamat bertemu kembali di ibadah persekutuan doa kita. Haleluya. Seperti biasa dalam sekali seminggu kita beribadah untuk memuji menyembah Tuhan, memuliakan namanya, dan untuk mendengar firman-Nya. Ya, sebentar kita juga mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Kita ambil firman Tuhan dari Matius, ya. Ya. Puji Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah belajar
firman Tuhan yang berkata, masih ingat minggu lalu? Haleluya. Iya, haleluya, puji Tuhan, masih ingat ya. Apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Itu firman Tuhan yang minggu lalu. Dikatakan bahwa untuk memperbuat yang demikian itu adalah jalan yang sempit, ya, dan sedikit orang melaluinya. Tapi kalau tidak mau melakukan itu, dia memasuki jalan yang lebar dan banyak orang yang melaluinya, ya. Tapi siapakah jalan itu? Jalan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Karena dia berkata, akulah jalan. Haleluya. Ialah jalan yang sempit itu. Tuhan Yesus, akulah jalan, katanya. Ya. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita mampu masuk melalui jalan yang sempit. Ya. Tetapi untuk minggu ini kita masih belajar juga memasuki jalan yang sempit. Ya. Minggu ini kita masih belajar memasuki jalan yang sempit. Dan sedikit juga orang yang melaluinya. Sedikit orang yang melaluinya. Yaitu di Matius 6 ayat 19. Sedikit orang yang melaluinya, ya. Matius 6 ayat 19 kita mau belajar nanti sampai 22 aja ya, sampai 22 aja. Matius 6 ayat 19 sampai 22 ya. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 19, nanti bergantiannya. Berikutnya hal mengumpulkan harta ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat, merusakkannya dan mencuri serta mencurinya. Ayat 20. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga gengat dan karat, tidak merusakkannya dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sama-sama ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Inilah firman Tuhan ya. Untuk minggu ini kita belajar, sama-sama kita belajar apa yang mau disampaikan Tuhan melewat firman ini. Ya. Firman ini termasuk jalan yang sempit. Kenapa saya katakan firman yang termasuk jalan yang sempit? Karena dalam firman ini nanti tidak banyak orang yang mau mengumpulkan harta di sorga. Kebanyakan manusia lebih memilih mengumpulkan harta di bumi. Ya, sedikit yang orang mau mengumpulkan harta di sorga. Lebih banyak manusia memilih mengumpulkan harta di bumi. Makanya saya katakan ini jalan yang sempit juga, dan sedikit orang yang mau melaluinya. Kita belajar firman Tuhan ini ya. Ayo. Sama-sama kita perhatikan dari ayat 19. Kita sama-sama belajar. Karena firman Tuhan tidak bisa hanya dibaca langsung dapat artinya. Firman Tuhan itu ada dia makna di dalamnya. Ada makna di dalamnya. Dan makna di dalamnya itu yang mau kita pelajari ya. Dikatakan di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat, merusakkannya serta mencuri, membongkar serta mencurinya. Ya. Bagus duduk bang. Dari ayat ini kita mengerti bahwa ada harta ya yang akan rusak. Ada harta yang akan rusak. Bahkan ada harta yang bisa dicuri. Tetapi di ayat 20 dikatakan ada harta yang tidak bisa rusak dan tidak bisa dicuri. Haleluya. Ya. Kita perhatikan dulu. Di bumi gengat dan karat. Apa itu gengat? Gengat itu semacam serangga, atau boleh dikatakan itu apa namanya itu? Serangga yang memakan kayu itu apa namanya? Rayap. Rayap. Iya. Gengat, rayap. Dia merusak. Ya, ada perabot kami di rumah dimakan
rayap. Ya. Padahal perabotnya mahal dibeli. Mahal dibeli, cantik perabotnya. Tapi bisa dimakan rayap. Ya tentu hati kita menjadi kecewa ya. Aduh, barang ini mahal-mahal dibeli, perabot ini mahal-mahal dibeli, tapi dimakan rayap, dimakan lengan. Kita jadi sedih. Ya. Sedih kita. Kedua, ada juga di sini dikatakan karat merusakkannya. Ya. Di rumah juga ada pintu dari besi. Ya. Kena hujan, berkarat dia, berlubang. Ya. Yang punya mobil juga. Kalau mobilnya sudah lama dipakai pasti ada karatnya. Ya. Siapa yang punya rumah, atapnya juga berkarat. Ya. Semua yang harta-harta duniawi, harta yang kita miliki pasti ada karatnya. Artinya berkurang nilainya, berkurang, rusak dia. Ya, karat merusakkannya. Bahkan ada juga dikatakan di sini, pencuri membongkar serta mencurinya. Coba kita pikirkan. Ada nggak harta kita yang nggak pernah dicuri? Nggak ada kan? Kereta hilang. Semua pernah mencuri harta kita. Hal yang paling kecil aja, ketika sekolah kita punya pulpen kita pun pernah hilang, dicuri. Ya, hal-hal kecil. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini sifatnya tidak ada yang kekal, nggak ada yang kekal. Dimakan rayap, mengat, berkurang karena karat, rusak, bahkan dicuri juga bisa. Ya, artinya apa? Artinya harta dunia ini sebenarnya nggak kekal. Kita bisa lihat harta dunia ini sebenarnya memang indah. Kita bisa lihat rumah kita besar, rumah kita cantik, indah, mobil kita mahal, ya, perabot kita mahal, cantik, ya. Tapi semua itu nggak kekal. Kenapa? Karena dikatakan tadi ada lengat, ada karat, dan ada pencuri yang merusakkannya. Dan kalau harta kita tadi itu rusak, hati kita sedih nggak? Sedih. Iya. Kalau harta kita tadi dicuri, hati kita sedih. Ya. Pernah ada satu peristiwa, dia punya banyak uang di bank. Ya, tiba-tiba banknya dilikuidasi. Banknya mengalami kebangkrutan. Yang punya uang sangat sedih. Begitu sedihnya dia jadi stres. Dan begitu stresnya dia jadi kena serangan jantung, jadi meninggal. Ya. Hartanya bukan yang membawa yang baik, bahkan membawa menjadi kematian. Itulah kalau harta duniawi. Harta yang ini tadi. Harta tadi bukan yang membawa kedamaian. Jadi bahkan membawa ketakutan. Ada orang yang punya harta banyak di bank. Ya. Atau punya harta di mana-mana. Justru nggak membawa dia tenang itu. Justru membawa ketakutan. Siapa nanti mencuri hartaku itu? Ya. Contoh ada punya ladang. Di ladang itu banyak tumbuh-tumbuhannya. Mungkin ada durian, ya, apapun di ladangnya itu ada. Ya. Bahkan ada orang yang punya ladang sawit. Tetap ada ketakutan di hatinya. Siapa nanti yang mencuri buah-buahan seperti itu kan, punya ladang cabai atau apa. Kalau dia punya sawah, dia takut ada hama nanti menyerang sawahnya, padinya, ya kan. Tetap ada ketakutan. Ada pencuri yang bisa merusak, ada hama yang bisa menyerang. Itu tadi ngengat, hama. Kalau dia punya ladang, ada karat yang merusakkannya. Arti karat itu dimakan usia. Rumahnya dimakan usia, mobilnya dimakan usia. Artinya tidak ada satupun harta di bumi ini yang sifatnya kekal. Tidak ada. Semua pasti berkurang nilainya. Bahkan bisa dirusakkan hama, bisa dirusakkan karat, bahkan bisa hilang gara-gara dicuri pencuri. Ya, tidak ada yang kekal. Tapi walaupun demikian, manusia banyak yang berjuang mati-matian untuk memperoleh harta ini. Nah, inilah manusia, kita heran. Walaupun demikian, manusia banyak yang berjuang mati-matian untuk memperoleh harta ini. Bahkan mereka berbuat dosa untuk memperoleh harta ini.
Ya, mereka berbuat dosa untuk memperoleh harta. Mereka korupsi, mereka menipu, mereka mencuri, mereka berbuat curang, ya. Mereka membuat ada dikatakan itu membuat timbangan apa? Palsu. Ya, mereka berdagang tapi membuat timbangan palsu. Timbangan yang nggak benar. Kenapa? Tujuannya untuk mencari harta dunia. Harta yang sementara, harta yang bisa rusak. Ya. Harta yang bisa rusak. Tapi banyak orang terjebak hanya untuk mengumpulkan harta ini. Banyak. Hari-harinya habis. Bangun pagi-pagi, ya. Pulang sampai larut malam. Berlelah satu hari hanya untuk mengumpulkan harta yang bisa dimakan ngengat, yang bisa berkarat dan bisa dicuri. Banyak orang. Tetapi di sini ada satu hal yang menarik. Ternyata ada harta yang tidak bisa rusak. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. Orang hanya tahunya ada harta yang bisa rusak, ini harta duniawi. Tetapi ada harta yang tidak bisa rusak. Ini yang belum banyak orang tahu. Ataupun tahu tidak peduli. Nah, ini yang mau kita pelajari. Ya. Ternyata ada harta yang tidak bisa rusak. Dikatakan di sini apa? Ayat 20. Tetapi kata Tuhan Yesus, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Harta di sorga. Di sorga ngengat gak ada katanya. Hama gak ada hama. Ngengat, rakyat tidak. Karat pun tidak ada. Karat tidak merusakkannya. Pencuri pun tidak ada. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kalau ada harta demikian indah, kenapa manusia tidak memilih harta yang demikian? Harta yang kekal. Tetapi banyak manusia yang boleh dikatakan berjuang mati-matian untuk harta yang sementara. Bahkan banyak orang sampai bunuh-bunuhan. Kita lihat kalau terjadi peperangan. Itu gara-gara apa peperangan itu terjadi? Gara-gara harta. Mereka ingin menguasai harta suatu negara. Terjadi peperangan, terjadi bunuh-bunuhan. Ya. Itu yang dilakukan manusia. Kalau mereka tahu sesungguhnya ada harta yang lebih baik, ada harta yang lebih indah, harta yang tidak bisa rusak dikatakan di sini. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga tidak ada ngengat, tidak ada hama. Di sorga tidak ada karat yang bisa merusakkan, tidak ada pencuri. Ya. Jadi kalau ada harta demikian, kenapalah manusia tidak memilih harta yang ini, yang kekal ini? Kenapa manusia lebih memilih harta yang sementara, yang bisa rusak? Ya. Ada dua jawabannya. Pertama, karena manusia tidak tahu ada harta yang demikian. Mereka nggak tahu ada harta yang kekal. Ya, tidak tahu. Yang kedua, mereka tahu, tapi lebih memilih harta duniawi atau jasmani. Tahu dia mereka, cuma lebih memilih harta jasmani. Kenapa? Karena harta yang kekal ini dikatakan di mana tempatnya? Di surga. Di surga, bukan di bumi tempatnya. Jadi mereka harus menunggu untuk bisa melihat. Itu dia. Sedangkan harta yang di bumi bisa langsung dilihat, bisa langsung disentuh, bisa langsung dipakai. Ya, ada orang-orang yang nggak sabar menunggu sampai ke surga. Jadi mereka ingin cepat-cepat menikmati harta yang di bumi. Ya, Tuhan bilang harus sabar. Ya, harta yang kekal ini tempatnya bukan di bumi. Dikatakan di sini, harta ini tempatnya di surga. Karena dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tempatnya beda. Ya, tempatnya berbeda. Dunia ini sementara. Ya, kalau apanya disebut fana, bahasa lain fana ya, fana sementara. Demikian juga semua harta yang di dalamnya sementara. Tetapi surga itu sifatnya kekal. Dan semua harta yang di dalamnya juga kekal. Tidak sementara. Ya, kekal sifatnya.
Banyak orang lebih memilih harta yang di bumi, harta yang sementara. Kenapa? Karena pertama tadi mungkin mereka nggak tahu ada harta yang kekal. Kedua, mereka mungkin nggak sabar menunggu harta yang di surga ini, nggak sabar untuk menikmati, ya, nggak sabar. Kalau kita perhatikan di sini dikatakan apa? Kumpulkanlah harta bagimu di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya, kita tidak perlu takut harta itu akan berkurang. Ya? Kita tidak perlu takut harta itu berkurang. Kita tidak perlu takut harta itu rusak. Dan kita tidak perlu takut harta itu akan dicuri. Ya. Kalau bisa punya harta yang demikian, ya, kan lebih baik. Lebih baik daripada harta yang bisa rusak. Ya. Seperti begini itu, seperti diberikan dua pilihan. Ya. Diberikan 1 kilo emas atau diberikan 1 kilo besi. Ya. 1 kilo besi ada nilainya juga memang. Ya mungkin harganya kita katakanlah mungkin sekitar 10.000. 1 kilo emas harganya mungkin sekarang ya miliaran. Ya. Tetapi 1 kilo besi ini tadi bisa langsung uangnya kau pakai. Tetapi 1 kilo emas tadi uangnya nggak bisa langsung dipakai. Harus sabar dulu menunggu, simpan dulu, nanti kau pakai katanya. Nah, sekarang pilih mana? Harta yang bisa langsung dipakai atau harta yang bisa yang lebih mahal nilainya, lebih tahan lama, tapi sabar menunggu. Ya, sabar menunggu. Nanti diberikan ketika sudah sampai di sorga. Ya, di bumi nggak bisa kita nikmati, nggak bisa kita nikmati di bumi. Itu di sorga nanti dinikmati. Ya, pilih mana? Pilih mana? Ya kan? Banyak orang lebih memilih yang bisa langsung dinikmati, nggak sabar menunggu, nggak sabar menunggu. Banyak orang langsung memilih yang mau cepat dirasakan. Kenapa? Jawabannya nanti ada di ayat 21. Nah ini dia. Jawabannya ada di ayat 21. Kenapa manusia lebih memilih harta yang bisa langsung dinikmatinya, harta yang bisa langsung dihabiskannya, daripada harta yang di sorga yang disimpan waktu lama tapi nanti diberikan? Kenapa lebih memilih? Jawabannya di ayat 21. Kita baca di ayat 21 apa dikatakan di sana? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu jawabannya. Di sini ada dua yang mau kita pelajari. Di sini dikatakan harta di luar, ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bukan dikatakan di mana hatimu berada, di situ hartamu berada, bukan. Hartamu duluan di sini yang menentukan. Hartamu menentukan hatimu, bukan hatimu menentukan hartamu, bukan. Perhatikan baik. Hartamu yang menentukan hatimu. Dan baterai. Perhatikan baik. Hartamu. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi bukan hati kita yang menentukan harta kita, tapi harta kita yang menentukan hati kita. Harta kita yang menentukan hati kita.
Ketika kita punya harta, kita condong menjaga harta itu. Katakanlah, saya rasa ibu-ibu lah ya, atau perempuan lah. Kalau dia punya emas atau punya kalung, ya, pasti kalungnya ini disimpan baik-baik, dijaga baik-baik. Ya, kenapa? Karena hatinya di situ, dia sayang sama hartanya itu. Ya, tidak mungkin dia punya emas yang mahal atau kalung yang mahal disimpan di tempat yang tidak baik. Pasti disimpan di tempat yang terbaik. Dibikin tempatnya yang mahal dan disimpan di tempat yang rahasia. Ya. Kenapa bisa dia bersikap demikian kepada kalungnya tadi? Karena hatinya di situ. Ya, karena hatinya di situ. Hati. Jadi karena adanya hartanya tadi, karena adanya kalungnya tadi, maka hatinya ke sana. Bahkan kalau dia pergi kemana-mana pun, dia teringat amannya hartaku itu di rumah, ya kan? Dia teringat amannya itu kalau kusimpan, kan begitu. Dia pasti teringat. Kenapa? Karena di sanalah hatinya. Ya, di sana hatinya. Jadi harta kita lah yang menentukan hati kita. Ya. Pertanyaannya sekarang, dari mana datangnya harta ini? Dari mana datangnya harta ini? Dari mana? Harta ini datangnya dari orang tua. Karena tidak ada orang lahir bawa harta, nggak ada. Ada yang lahir bawa harta? Tidak kan? Tidak ada. Harta itu dari orang tua. Artinya apa? Di sinilah letaknya orang tua mengajarkan apa yang berharga sama anaknya. Ya. Kalau orang tua mengajarkan kepada anaknya bahwa harta duniawi itu yang berharga, itulah yang dihargai anaknya nanti. Tetapi ketika orang tua menjelaskan harta yang surgawi itu yang berharga, itulah nanti yang dihargai anaknya. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, sejak anak-anak kenallah kitab suci. Haleluya. Ada firman Tuhan demikian kan? Sejak anak-anak kenallah Kitab suci. kitab suci. Karena itulah harta. Ya. Itulah harta. Ketika orang tua mengajarkan dari sejak kecil kepada anaknya, kau harus sukses, kau harus sukses. Ya, harus bisa dapat jabatan tinggi, harus bisa penghasilanmu besar, harus bisa. Semenjak kecil anak itu sudah dididik untuk menjadi sukses secara duniawi. Ya, disitulah hatinya terus nanti akan sulit dia untuk datang kepada Tuhan. Akan sulit. Ya, dari sejak kecil kita ajari anak kita menghargai harta yang di surga. Kenapa? Karena dari kecil nanti hatinya condong ke sana. Kalau sudah dari sejak kecil anak kita ajarkan untuk mengumpulkan harta duniawi, ya, sampai besar nanti dia hanya mengejar dunia. Kenapa? Karena di mana hartanya dia berada, di situ hatinya berada nanti. Bukan hati duluan, harta duluan. Ya. Jadi ajarlah semenjak anak-anak ya mengenal Tuhan. Ajar mengenal Tuhan. Ajar anak-anak beribadah. Ya, ajar beribadah. Kenapa sekarang generasi rusak? Karena orang tua tidak ada mengajarkan anak-anaknya beribadah. Tidak ada. Hanya mengajarkan anak untuk sukses. Kau harus sekolah tinggi-tinggi. Ya. Dapat jabatan yang tinggi, dapat pekerjaan yang besar gajinya. Ya. Hanya itu diajarkan. Hanya diajarkan memperoleh kekayaan jasmani. Tidak diajarkan beribadah. Tidak diajarkan ada surga. Ya, tidak diajarkan.
Jadi motivasinya, hatinya dari kecil sudah dibentuk untuk mencintai yang duniawi. Ini sudah dibentuk. Beda dengan orang Israel. Orang Israel, ya, orang Yahudi lah ya, kata orang Yahudi. Dari kecil itu anaknya sudah dilatih membaca firman. Dilatih. Mereka umur 13 tahun, ya, mereka harus sudah tamat Taurat. Umur 12 tahun, ya, harus tamat Alkitab mereka, Taurat, ya, diajari. Mereka dilatih. Kenapa? Mereka, menurut firman ya, kalau kita baca Perjanjian Lama, berkat Tuhan itu datang bukan karena usaha, tapi karena melakukan firman. Kalau kita baca Ulangan 28, janji berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, maka berkat ini akan mendatangimu. Jadi ketika dekat sama Tuhan ya, berkat itu datang. Bukan karena mengejar berkat, mengejar kesuksesan baru uang itu datang, bukan. Beda prinsipnya. Makanya dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Abraham ada dicatat di Alkitab. Adapun Abraham, dia sangat kaya. Tapi kekayaan Abraham bukan gara-gara dia mengejar kekayaannya itu, bukan. Tidak pernah dicatat Abraham mengejar kekayaan. Tidak ada dicatat Abraham mengejar kekayaan, tidak. Tetapi Abraham mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Diperintahkan Tuhan, pergilah dari negeri nenek moyangmu, tinggalkanlah Ur Kasdim, pergi. Bawalah anakmu ke gunung, korbankanlah di sana, diikuti. Tuhan memberkatinya karena dia taat, bukan karena dia mengejar kekayaan. Salomo, adapun Salomo raja yang paling kaya. Hikmat. Saking kayanya Salomo di Israel, ya, banyaknya perak seperti banyaknya batu katanya. Bagaimana banyaknya batu di jalan di Israel, sebegitu banyaknya perak katanya. Itulah kekayaan Salomo. Tapi kekayaan Salomo bukan dikejarnya, tidak dicarinya. Dan Daud tidak mengajarkan Salomo untuk mengejar kekayaan. Tidak pernah Daud mengajarkan itu pada Salomo. Ya, tidak pernah. Tetapi Daud, ikutilah jejakku katanya, bagaimana dia mencintai Tuhan, mencari Tuhan. Itu yang diajarkan Daud kepada Salomo. Tetapi kekayaan datang. Makanya dikatakan firman tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bukan hatimu, tapi hartamu dulu. Ya. Jadi hati kita tidak bisa bergerak, bergeser kepada harta surgawi kalau harta surgawi kita tidak ada. Karena seperti perumpamaan tadi, bagaimana seorang wanita mempunyai kalung yang indah, kalung yang mahal, pasti dia akan simpan kalung itu baik-baik. Simpan kalungnya baik-baik. Disimpan di tempat yang spesial, yang khusus. Dan tidak mungkin dia lupa meletakkan kalungnya itu, nggak mungkin. Kalau ditanya, di mana kau simpan kalungmu? Nggak mungkin dia lupa. Lupa, nggak mungkin. Karena dia begitu berharganya kalung itu, perhiasan itu dia akan simpan baik-baik. Dia tahu tempatnya di mana. Dia akan lupa dia. Bahkan letaknya tahu itu bergeser apa tidak. Ya, begitu. Di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Jadi kalau hatimu di harta duniawi, ya, hartamu duniawi, di situlah hatimu. Nggak mungkin. Ya, kita gampang menilainya. Dia menilai 7 hari seminggu, 1 hari 24 jam, ya.
dalam satu hari berapa jam kau memikirkan hartamu? Batman gua Dalam satu minggu berapa hari kau memikirkan hartamu? Ketika kau pikirkan hartamu yang di bumi, ya itulah hatimu. Ketika kau pikirkan hartamu yang di sorga, itulah hatimu. Berapa lama kau habiskan waktu memikirkan hartamu? Ya. Kalau orang yang memikirkan sorga, dia berpikir, waktunya aku membaca Alkitab, waktunya aku berdoa. Kenapa? Hartanya di sana. Kalau hartanya di bumi, ya yang di bumi aja dipikirkan. Ya. Jadi harta kita menentukan hati kita. Ada orang kaya, ya, rumahnya, mobilnya banyak, ya, rumahnya besar. Tapi hatinya nggak di hartanya itu, enggak. Kenapa? Karena tahu dia hartanya itu dari Tuhan. Bukan karena kekuatanku aku memperoleh harta itu, enggak. Sehingga hartanya tadi dipakai kemana? Dipakai untuk pelayanan, dipakai untuk membagi orang-orang miskin, ya. Dan dia tidak bergantung kepada harta itu. Itulah yang terjadi dengan Ayub. Ketika Ayub kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, dia tahu itu semua dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu bukan kekuatan Ayub memperoleh kekayaannya itu. Sehingga dikatakan ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia enggak ke situ hartanya. Harta si Ayub ada kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang memberi. Ya. Jadi punya kekayaan itu enggak salah. Enggak salah punya kekayaan. Yang menjadi masalah hati. Hati kita di harta kita itu apa tidak? Maksud khotbah ini bukan melarang orang jadi kaya, bukan. Karena kekayaan itu pasti datang kepada orang yang takut Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara dan melakukan dengan setia semua yang tercatat, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu. Mendatangimu. Jadi jangan takut, anak-anak Tuhan tak diberkati, pasti diberkati. Permasalahannya hatimu tadi ke hartamu itu atau ke Tuhan. Ya. Ketika Ayub hatinya ke Tuhan bukan kepada hartanya, hilang semua hartanya. Istrinya berkata apa? Kutukilah Tuhanmu. Tapi apa kata Ayub? Kau perempuan gila. Ya, karena istrinya tidak tahu dari mana harta itu. Tetapi Ayub tahu dari mana harta itu. Haleluya. Ya, Ayub tahu harta itu dari Tuhan. Ya, bukan dari kekuatannya. Sehingga ketika harta itu diambil, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Setia dia kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya dia mencabut perkataannya karena dia mengutuki hari lahirnya. Dikutukinya itu nggak baik, kita mengutuki hari lahir kita. Dicabut semua perkataan yang nggak baik. Ya, Tuhan memberkati Ayub kembali, bahkan diberkati 2 kali lipat. Haleluya. Ya, itulah orang yang hatinya kepada Tuhan. Itulah orang yang hatinya di hartanya. Kenapa? Hartanya sama Bapa, hartanya sama Tuhan. Tuhanlah hartaku. Ya, Tuhanlah hartaku. Ya, Tuhan harta kita. Ya. Harta kita di sorga, bukan di bumi. Jadi ketika hati kita di harta kita nggak takut, kita nggak takut kita nggak makan, nggak takut kita nggak gula. Kenapa? Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita. Yang penting dengarkan apa firman Tuhan. Ya, dengarkan. Karena di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Kita lahir tidak membawa harta, jadi harta itu diwariskan dan diwariskan dari orang tua.
Orang tua baik-baik mewariskan sama anaknya. Jangan wariskan harta jasmani. Kalau kau wariskan harta jasmani nanti rusak, pasti rusak. Perhatikan, orang tua yang mewariskan harta jasmani sama anak-anaknya pasti rusak anak-anak. Rusak. Anak-anaknya akan berubut. Ya, sesudah berubut anak-anaknya pun akan cinta uang. Anak-anaknya pun akan cinta uang kalau harta jasmani yang diwariskan. Tapi coba wariskanlah firman Tuhan. Anak-anaknya cinta Tuhan, tahu dia harta yang berharga ini firman Tuhan, ya. Apa selanjutnya? Dikatakan di sini ayat 22. Coba kita lihat. Ayat 22, ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ketika saya baca ayat ini, saya berpikir begini, apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Apa hubungannya ayat ini dengan harta? Apa hubungannya? Ya, kalau kita lihat sekilas tidak ada hubungannya. Tapi kenapa ini dituliskan di sini? Ya, karena ternyata orang mengingini dari mata. Ya, karena ternyata orang mengingini dari mata. Kalau kau lihat mobil orang cantik, pengen nggak punya mobil? Kalau kau lihat rumah orang cantik, pengen nggak punya rumah yang cantik? Ya? Kalau kita lihat baju orang cantik, pengen nggak kita juga? Ya, jadi mata mempengaruhi keinginan kita kepada harta. Ya, mata mempengaruhi keinginan kita kepada harta. Makanya dikatakan Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Ya, mata kita yang mengarahkan tubuh kita nanti. Tapi dikatakan di sini juga, mata bisa jahat, mata bisa baik. Kalau matamu baik, dikatakan teranglah seluruh tubuhmu. Dan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Ketika si Hawa pun melihat buah pohon itu, ya, dia lihat dengan matanya. Dia lihat dengan matanya. Dia menginginkan buah pohon itu. Ya. Jadi mata dikatakan pelita tubuh. Tanpa mata, tubuh kita nggak tahu mau kemana. Itu maksudnya. Nggak tahu mau kemana tubuh kita. Tapi ketika mata kita jahat, tubuh kita ikut jahat. Kalau kita mata kita baik, tubuh kita ikut baik. Ya. Sekarang tinggal kita mengarahkan mata kita kemana mau kita arahkan mata kita. Ke harta yang jasmani kah? Atau ke harta yang rohani? Hanya itu aja. Mau kemana? Mau kita arahkan mata kita? Apa kita pandang mobil-mobil orang yang mewah, rumah-rumah yang megah? Ya, kita pandang kalung-kalung perhiasan orang. Itu mau kita pandang? Kalau itu kita pandang, nanti pasti timbul iri dan cemburu. Pasti timbul. Iri dan cemburu pasti timbul nanti. Ah Tuhan, si Anu udah barunya Tuhan, udah Engkau berkati. Cemburu. Aku dari dulu gini-gini aja. Si Anu Tuhan, ya, si Anu tidak bertuhan pun kaya. Kalau kita arahkan mata kita ke sana, pasti kita jadi gelap. Gelap. Arahkanlah matamu ke surga. Arahkan matamu ke surga. Arahkan matamu ke sana. Ya.
surga terang. Ya, bumi ini gelap. Bumi ini gelap. Coba kita buka di 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Ya. 1 Timotius 6 ayat 18. 1 Timotius 6. Peringkatlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Timotius pasal 6 ya. Ayat 18. Iya. Lah, Ya. Ayo. Perhatikan saya baca ya. Ayat 18 perhatikan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini dia. Ya, Bang. Kalau kita baca dari ayat 17, perhatikan ayat 17, dikatakan apa nih? Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Perhatikan ya, tak tentunya kekayaan itu, nggak pasti. Melainkan hanya kepada Tuhan. Dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, jangan kepada kekayaan, tetapi kepada Tuhan yang memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18-nya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ya. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi ada harta. Ya. Kalau memang orang kaya tadi sudah mempunyai harta, enggak dikatakan lagi ayat 18 ini. Tetapi harta kekayaan tadi itu tak menentu sifatnya, tak tentu sifatnya. Tetapi ada harta yang baik katanya di ayat 19. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya untuk waktu yang akan datang mencapai hidup yang sebenarnya. Ini dia. Ada harta di dalam hidup yang sebenarnya. Haleluya. Ya. Kalau di dunia ini harta yang sementara, bukan harta yang sebenarnya. Ya. Ada harta ya. Apa harta yang sebenarnya itu? Firman minggu lalu. Itu harta yang sebenarnya. Lakukanlah kepada orang lain apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Itulah harta yang sebenarnya. Itulah harta yang sebenarnya. Karena itulah kasih kegenapan seluruh hukum Taurat. Itu harta yang sebenarnya. Kalau kita lakukan itu, kita mengumpulkan harta bagi kita di surga. Seperti dikatakan ayat ini tadi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta. Perhatikan ayat 19 dengan baik ya. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya nanti di surga. Di sanalah harta yang perlu kita kumpulkan. Ya. Dikatakan tadi apa? Kaya dalam kebajikan. Apa arti kaya dalam kebajikan? Itu tadi, lakukanlah apa yang orang lain Ingin lakukan kepadamu. Kalau kau tidak ingin orang lain berkata kasar kepadamu, jangan kita berkata kasar sama orang. Jangan kita berkata kasar sama orang. Jangan kita hina, jangan kita hakimi, jangan kita sindir-sindir. Jangan kita gosipin. Jangan kita gosipin. Karena kita pun gak mau digosipin. Kita pun gak suka disindir-sindir. Kita pun gak suka ya dimaki-maki. Kita gak suka kata-kata kasar. Gak suka kita kan. Sederhana aja. Apa yang orang lain ingin lakukan kepada kita, lakukanlah demikian. Itulah seluruh kegenapan hukum Taurat. Asik.
Itu kita pelajari semalam ya. Kumpulkan hartamu di surga. Hanya itu caranya. Itu caranya. Sudah jelas di sini. Kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kebajikan. Orang Kristen harus kaya dalam kebajikan. Ya, kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kebajikan. Ya. Jangan pelit, jangan pelit. Jangan suka memusuhi orang. Ya, jangan musuhi orang. Suka dimusuhi? Enggak kan? Kalau kita nggak suka dimusuhi, jangan musuhi orang. Ya, jangan musuhi orang. Firman Tuhan bilang, lakukanlah. Lakukanlah, kita duluan yang mengerjakan. Apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukanlah demikian. Jangan musuhi orang lain. Ya. Jangan. Periksa aja diri kita. Ada nggak orang lain yang kusakiti? Periksa. Setiap hari periksa. Satu hari ini ada nggak orang yang kusakiti? Ada nggak orang yang sakiti? Ada nggak orang yang tersinggung ku bikin? Satu hari ini. Ada nggak yang kukasari satu hari ini? Itu aja. Gampang itu. Satu hari lewat, besok lagi periksa. Ya. Tapi firman Tuhan katakan bukan hanya sebatas kita nggak menyakiti orang, bahkan berbuat baik, kaya dalam kebajikan. Ada nggak hari ini aku berbuat kebajikan? Kan gitu. Ada nggak kebajikan yang aku buat hari ini sama orang? Ya. Apakah satu hari ini lewat nggak ada kebajikan yang aku buat? Ada seorang hamba Tuhan bernama D.L. Moody. Ya. Dia berjanji bernasar dia dalam hatinya sama Tuhan. Tuhan, setiap hari satu orang harus ada pemberitaan Injil. Namanya D.L. Moody. Pada suatu ketika dia tertidur, sudah jam 11 malam, tertidur dia. Tengah malam. Dia teringat, rupanya hari ini Tuhan belum ada pemberitakan Injil katanya. Lari dia ke tengah jalan, dicari jalan, jumpalah pemabuk. Pemabuk ini lagi beritakannya Injil. Jadi, gak usahlah seperti dia ilmu ini dulu, gak usah lah memberitakan Injil langsung. Satu hari itu ada nggak saya berbuat kebajikan lagi? Ada nggak? Karena dikatakan di sini kaya dalam kebajikan. Peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya, kaya dalam kebajikan kita. Biarlah orang mengenal kita orang yang bajik. Orangnya, itu orangnya orang baik. Sehingga di Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula dikatakan mereka dihormat semua orang, disenangi semua orang, jemaat mula-mula. Karena mereka kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kebajikan. Seperti yang disampaikan WL tadi. Kalau kita tidak ada kasih, bagaimana kita mau menyalurkan kasih itu? Ya, nggak bisa. Milikilah dulu harta tadi. Harta tadi kita miliki dulu, baru harta itu bisa dibagi. Bagaimana kita meminjamkan uang, kita tak punya uang? Kita miliki harta itu. Apa harta itu? Harta itulah kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus sudah kita terima di Golgota. Sudah punya kita harta itu. Jangan bilang kita tak punya harta, sudah punya harta. Kasih Tuhan Yesus yang di Golgota itu renungkan, udah masuk ke hati kita. Kalau kita renungkan kasih Tuhan yang di Golgota itu, ya, kasih itu renungkan. Ketika kita renungkan kasih itu, bisa kita mengasihi orang. Kenapa? Yang di Golgota itu sudah kita terima. Kecuali orang luar belum menerima kasih yang di Golgota, kita sudah terima kasih itu. Kita sudah ditebus. Jadi kita bisa melakukan kebajikan, bisa. Ya, bukan nggak bisa. Kita sudah terima kasih Tuhan di Golgota, ya, karena Dia sudah mati untuk kita. Ayat terakhir kita buka di Mazmur 123. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Ayo dapat Mazmur. Mazmur 123 ayat 1 dan 2.
Apa dikatakan? Ya sama-sama aja kita baca karena cuma sedikit ayatnya ini ya. Ayat 1 dan 2. Ayo 3, 2, 1. Kepadamu aku melayangkan mataku ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang Tuhan leluhur kita sampai Ia mengasihi. Amin. Mata adalah pelita Tubuh. Pemazmur kemana diarahkan matanya? Oleh Tuhan. Kepada engkau yang bersemayam di mana? Surga. Di sorga. Arahkan pandangan kita ke sorga, arahkan pandangan kita kepada upah yang mau kita terima. Arahkan ke sana. Jangan lihat pergumulanmu banyak pergumulanmu. Ya. Tapi arahkan pandanganmu ke sorga. Banyak pergumulan kita, banyak tantangan kita. Jangan lihat. Kita serahkan kepada Dia yang di sorga. Seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Ya, siapa yang punya pembantu yang mengerti ini ya, atau siapa yang pernah jadi pembantu itu yang ngerti, ya. Bagaimana seorang pelayan memandang tangan tuannya, seorang pelayan memandang tangan nyonyanya. Memohon belas kasihan. Itu maksudnya memohon belas kasihan. Tuhan kasihani kami. Karena di ayat 3, kasihani kami ya Tuhan. Ayat 3-nya, kasihani kami ya Tuhan. Kasihani sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ayat 4, jiwa kami sudah cukup kenyang dengan orang-orang yang merasa nyaman dan penghinaan orang-orang yang sombong. Artinya gini, kita menderitanya di dunia ini. Ya, menderitanya kita di dunia. Tapi kalau kita tetap pandang tangan Tuhan, tetap kita pandang Tuhan yang di sorga, ya, pasti Tuhan mengasihi. Ya, itu maksudnya. Ya, pandang tangan Tuhan. Jangan alihkan orang-orang yang murtad, ya. Perhatikanlah orang-orang yang murtad itu. Dia nggak memandang Tuhan lagi nih. Dialihkannya pandangannya dari Tuhan. Ya. Kalau ada orang-orang yang murtad, perhatikan itu. Dia tidak memandang Tuhan lagi. Sudah dialihkannya pandangannya ke masalah-masalahnya. Ya. Dialihkannya pandangannya kepada perkara-perkara dunia. Kalau tetap kita tujukan pandangan kita kepada Tuhan, kita katakan kasihanilah kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan seperti hamba perempuan ini. Ya. Hamba memandang tangan nyonyanya. Kapan tangan nyonyanya ini bisa memberi? Sampai ada suatu cerita lucu. Ya, cerita lucu begini. Saking orang ini butuh pertolongan. Ada yang menyodorkan tangan, dikira mau mengasih uang. Ya. Itu maksudnya. Karena begitu rindu pertolongan. Kita pandang tangan Tuhan, merindukan pertolongan. Ya. Kita pandang. Ya. Hanya dari Tuhan pertolongan kita. Kalau kita lepaskan pandangan kita dari tangan Tuhan, bisa murtad kita. Saya lihat ada beberapa orang sudah murtad karena melepaskan pandangannya dari Tuhan. Ya, ada beberapa orang dilepaskannya pandangan. Mungkin dia melihat masalahnya, dia lihat pergumulannya, dia menyerah. Katakan ini, kasihani kami ya Tuhan, tolong kami. Ya, karena hidup ini banyak yang dikatakan di sini menghina, mengolok-olok, banyak perlawanan. Ya, sekali lagi ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, firman Tuhan katakan, kumpulkanlah bagimu Harta di surga. Ya, tergantung kitanya itu. Ya, pilih mana, harta di surga atau harta di bumi. Kalau kita pilih harta di surga, harta di bumi pun dapat. Ya, pilihlah harta di surga, harta di bumi pun dapat. Dan harta di bumi pun dapat. Kalau aku pilih harta di bumi, surga nggak dapat. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini, Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memandang wajah-Mu senantiasa, Bapak.
Karena dengan senantiasa memandang wajah Tuhan, kami boleh kuat Bapak. Memandang surga Tuhan, memandang harta yang di surga kami kumpulkan Bapak. Biarlah Tuhan, Bapak, tanpa firman Bapak kami tidak sanggup Bapak. Terima kasih buat firman. Sama-sama kita katakan amin. Matikan. Matikan, Mak.